Dia tersenyum, lalu dia membuka handuknya, memperlihatkan bagian atas tubuhnya yang putih mulus. "Kamu mau ini kan?" ucapnya pelan, hampir setengah berbisik. "Aku tahu kamu menginginkannya. Ayo mama ajarin," bisiknya pelan dengan mulutnya didekatkan dan menyentuh telingaku sampai terasa desahan nafasnya. Saat itu, kurasakan ada yang menjalar ke seluruh tubuhku. Malam itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Ayah belum pulang karena lembur. Seperti yang sering terjadi belakangan ini, suasana rumah begitu sunyi. Saat aku berjalan menuju kamar mandi untuk buang air kecil, langkahku terhenti. Dari kamar ayah dan mama tiriku, terdengar suara aneh. Suara desahan, lirih, pelan, dan seperti seseorang sedang menahan sesuatu. Atau justru menikmatinya. Aku diam membeku. Pikiranku langsung dipenuhi pertanyaan. Bukankah ayah belum pulang? Rasa penasaran mengalahkan logika. Aku mendekat perlahan ke pintu kamar itu, lalu menempelkan mata ke lubang kunci kamar itu. Belum sempat aku memahami apa yang kulihat. Tiba-tiba, klik, pintu terbuka. Aku tersentak kaget. Mama tiriku sudah berdiri di depan pintu, memakai daster tipis tanpa lengan, dan menatapku dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Kamu lagi ngapain?" tanyanya lembut. Aku gugup, tenggorokanku kering. "Mau ke kamar mandi." Dia tersenyum tipis, alih-alih curiga atau marah. Mama tiriku justru bersikap biasa. "Mama, temenin kamu ke kamar mandi ya, biar kamu gak takut," katanya ringan. Aku menggeleng pelan. Meski jantungku masih berdegup tidak normal, aku berjalan menjauh menuju kamar mandi. Tapi dia tetap mengikutiku dari belakang. Entah kenapa, suasananya terasa canggung. Saat aku hendak membuka pintu kamar mandi, dia ikut melangkah mendekat. "Mama, ikut masuk juga ya?" Aku langsung menolak. Mungkin terlalu cepat. Dia hanya tersenyum kecil, seolah memahami sesuatu yang tidak kuketahui. Malam itu, sebelum aku masuk kamar, dia sempat berkata pelan, "Kalau takut, tidur sama mama aja." Aku menolak lagi, tapi sejak saat itu, perasaan tidak nyaman mulai tumbuh. Pagi datang, dan rumah kembali terasa normal. Ayah sudah berangkat kerja. Ayahku menikahi mama tiriku sekitar 4 bulan yang lalu. Mama tiriku usianya sekitar 30 tahun, dan usiaku 23 tahun. Selisih 7 tahun, tidak terlalu jauh. Usia kami lebih pantas dibilang kakak dan adik. Wajahnya cantik, bodinya sintal, padat berisi, kulitnya begitu mulus. Setelah kejadian semalam, aku berusaha meyakinkan diriku bahwa mungkin aku hanya salah dengar. Namun, saat aku hendak mandi, mataku menangkap sesuatu di dekat kamar mandi. Sebuah benda tergantung seperti kacamata. Itu bra milik mama tiriku. Ukurannya begitu besar. Aku mendekat, tanpa sadar ada dorongan yang aneh, sesuatu yang membuatku ingin memahami. Saat tanganku hampir menyentuh untuk menciumnya, tiba-tiba handukku yang kulingkarkan di pinggangku terlepas. Dan di saat yang sama, sekitar jarak 7 meteran, aku sadar seseorang sudah berdiri di depanku. Mama tiriku. Aku panik, buru-buru membetulkan handuk dan masuk ke kamar mandi tanpa berani menatapnya lagi. Sebelum pintu tertutup, aku sempat melihat dia tersenyum kecil. Setelah mandi, aku mencoba bersikap normal. Namun pikiranku terus kembali ke kejadian aneh itu. Mungkin dia sudah melihat otongku. Setelah selesai mandi, aku langsung ke kamarku. Saat aku sedang berpakaian, pintu kamarku diketuk. "Ini aku." Suara mama tiriku terdengar. Segera, aku merapikan pakaianku. Aku membuka pintu kamar. Dia berdiri menyandar pada kusen pintu kamar dengan pakaian seksinya. Ekspresinya begitu hangat. "Ayo makan dulu. Kamu belum sarapan kan?" Nada bicaranya lembut. Sedikit tersenyum, seperti tidak terjadi apa-apa. Di meja makan, suasana terasa berbeda. Dia banyak bertanya tentang kuliahku, keseharianku, bahkan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah dia tanyakan. Aku menjawab seadanya, tapi diam-diam memperhatikan setiap gerakannya. Sesekali dia mengambil lauk dengan posisi
menunduk di depanku, sehingga terlihat lipatan dadanya yang besar dan mulus. Entah dia sengaja memperlihatkannya, atau memang seperti itu. Ada sesuatu yang berubah. Atau mungkin, sejak awal, aku yang tidak menyadarinya. Di meja makan itu, mama tiriku menjadi lebih perhatian. Terlalu perhatian. Tatapannya kadang terasa lebih lama dari seharusnya. Senyumannya seolah menyimpan sesuatu. Aku mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Apakah aku salah dengar? Atau ada sesuatu yang sengaja disembunyikan dariku? Dan yang paling mengganggu pikiranku, kenapa dia tidak terlihat takut ketahuan? Malam itu, saat aku kembali melewati kamar ayah, untuk ke kamar mandi, aku berhenti sejenak. Suasananya masih sunyi. Namun, kali ini, aku tidak berani mendekat karena aku mulai sadar, bukan hanya ada rahasia di balik pintu itu, tapi mungkin aku sendiri sudah menjadi bagian dari sesuatu yang tidak seharusnya. Malam itu terasa berbeda, bukan karena ada sesuatu yang terlihat, tapi karena suasananya seperti menahan sesuatu yang tak ingin diketahui. Setelah selesai dari kamar mandi, aku berhenti lagi di dekat kamar ayah dan mama tiriku. Hanya beberapa langkah dari kamar itu, dan suara desahan itu terdengar lagi seperti malam kemarin. Lirih, pelan, seperti tertahan dan menggoda. Kadang terdengar putus, lalu muncul lagi, pelan tapi cukup untuk membuat dadaku terasa sesak penasaran tanpa alasan yang jelas. Aku menelan ludah, hasrat kelelakianku muncul secara perlahan. Atau mungkin hanya pikiranku sendiri yang mulai bermain-main. Aku mencoba melangkah pergi. 1 langkah, 2 langkah, namun langkahku melambat. Lalu berhenti. Suara itu kembali terdengar. Lebih jelas, lebih dekat, dan entah kenapa, kali ini terasa seperti memanggil. Perlahan, aku menoleh ke arah pintu kamar ayah yang tertutup rapat. Lampu di dalamnya mati. Hanya garis tipis cahaya dari bawah pintu yang terlihat samar. Ayah belum pulang. Aku yakin, aku bahkan sempat melihat pesan darinya tadi sore, lembur sampai malam. Lalu, siapa yang ada di dalam? Pikiran itu membuat tengkukku merinding. Ada rasa takut. Tapi di saat yang sama, rasa penasaran itu jauh lebih kuat. Seolah ada dorongan yang tidak bisa dijelaskan. Menarikku kembali mendekat. Langkah kakiku bergerak pelan, hampir tanpa suara. Aku menapakkan kaki dengan hati-hati. Takut suara sekecil apapun akan terdengar terlalu keras di keheningan ini. Setiap langkah terasa berat. Seolah aku tahu, aku sedang melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kulakukan. Aku berhenti tepat di depan pintu. Jaraknya sekarang hanya beberapa inci dari wajahku. Suara itu terdengar lebih jelas. Aku menahan napas. Jantungku mulai berdetak lebih cepat, memukul dadaku dari dalam. Setiap detaknya terasa keras, hampir menyakitkan. Seharusnya aku pergi, tapi aku tetap diam. Tanganku perlahan terangkat, menyentuh gagang pintu besi yang terasa dingin. Ada rasa penasaran, ingin membukanya, tapi aku tidak berani membukanya. Terlalu berisiko, aku menunduk. Mataku tertuju pada lubang kunci kecil di bawah gagang, gelap dan sempit. Satu-satunya celah yang bisa memberiku jawaban tanpa benar-benar masuk. Akhirnya, aku menahan napas. Dan perlahan, sangat perlahan, aku membungkuk. Mendekatkan mata ke lubang itu. Awalnya hanya gelap. Lalu samar-samar, mataku mulai menyesuaikan. Ada sesuatu yang bergerak di dalam. Tidak jelas bentuknya. Hanya siluet yang bergeser pelan. Aku mencoba fokus. Kulihat dengan samar. Mama tiriku sedang berbaring di atas kasur sendirian. Dia tidak memakai apapun. Hanya ada handuk putih di bawah badannya. Aku berhenti sejenak. Aku menoleh ke samping untuk memastikan tidak ada yang melihatku. Sambil mengatur nafasku, di saat mataku akan kembali ke lubang kunci kamar itu. Tiba-tiba, klik, suara itu meledak di telingaku. Seperti petir, aku tersentak. Belum sempat aku menjauh, pintu itu terbuka dari dalam. Begitu cepat dan tiba-tiba, aku membeku di tempat. Tubuhku kaku, seolah seluruh sarafku berhenti bekerja. Tepat di depanku, mama tiriku berdiri, memakai handuk warna putih yang membungkus tubuhnya. Jarak kami sangat dekat.
terlalu dekat. Aku bisa melihat jelas wajahnya. Lebih jelas dari yang pernah kulihat sebelumnya. Rambutnya sedikit berantakan, napasnya pelan, tapi terasa hangat di kulitku. Tatapannya langsung mengunci mataku. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara. Bahkan bernapas pun terasa sulit. Jantungku berdetak begitu keras, sampai aku yakin dia bisa mendengarnya. "Kamu lagi ngapain?" tanyanya. Suaranya lembut. Tidak ada nada marah. Justru itu yang membuatku semakin panik. Otakku kosong. Semua alasan yang tadi terasa siap di kepala hilang begitu saja. Suaraku, serak, hampir tidak terdengar. Aku menelan ludah, mencoba memaksa diriku tetap tenang. "Aku hanya lewat ma." Kata-kata itu keluar terbata-bata. Aku tidak berani menatap matanya terlalu lama. Tatapannya terasa seperti bisa menembus isi kepalaku. Melihat semua yang baru saja kulakukan, dia tersenyum. Lalu dia membuka handuknya, memperlihatkan bagian atas tubuhnya yang putih mulus. "Kamu mau ini kan?" ucapnya pelan, hampir setengah berbisik. "Aku tahu kamu menginginkannya. Ayo, mama ajarin." Bisiknya pelan, dengan mulutnya didekatkan dan menyentuh telingaku. Sampai terasa desahan nafasnya. Kurasakan ada yang menjalar ke seluruh tubuhku. Lalu dia hanya diam sejenak, menatapku, tersenyum tipis. Aku terdiam, pikiranku bingung. Antara mengikutinya ke kamar atau menolaknya karena dia istri dari ayahku. Tapi tubuhnya yang sintal dan aroma parfumnya membuat jiwa lelakiku meronta. Di saat aku diam dan berpikir tentang gejolak di hatiku, dia meraih tanganku dan mengajak ke dalam kamarnya. Pikiranku yang bimbang, tak mampu berpikir, akhirnya aku mengikuti ajakannya. Secara perlahan dan lembut, dia menuntunku agar mengikuti arahannya. Badanku sudah menegang melihat dia membuka semuanya tanpa batas. Dengan posisi berdiri, perlahan dia mulai menunduk, meraih bagian tubuhku yang menegang sejak tadi. Sekarang dia tepat berada di bawahku. Dia tersenyum tipis melihatku yang begitu canggung. Karena baru pertama kali aku melakukannya, malam itu dia mengendalikan semuanya. Aku tak bisa berbuat banyak, tapi aku dan dia sama-sama menikmatinya. Setelah beberapa menit kemudian, kita sama-sama selesai dengan hasrat yang terpendam selama ini. Aku berdiri dan pamit keluar, sementara dia masih terbaring dengan handuknya. Di kamar mandi itulah aku baru sadar jika suara rintihan dan desahan itu memang disengaja untuk menjebakku. Aku memang dibuatnya penasaran. Pagi itu datang seperti biasa. Cahaya matahari masuk dari celah jendela, menerangi ruangan dengan hangat. Suasana rumah tampak biasa saja, seolah tidak ada yang terjadi semalam. Ayahku sudah berangkat kerja. Aku berdiri di depan cermin beberapa saat, mencoba menenangkan diri. Di kamar, aku mengganti pakaianku. Namun, saat aku berdiri di depan cermin, ada satu hal yang tidak bisa kuabaikan. Aku mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Senyumnya yang begitu manis dan menggoda, wangi tubuhnya dan kulitnya yang begitu mulus. Dan tiba-tiba, mama tiriku masuk ke kamarku tanpa mengetuk pintu. Dia bersandar di kusen pintu kamar, memakai daster yang menerawang, yang ujung bawah dasternya hanya sampai ke paha saja. Lalu berkata, "Ayo, sarapan pagi. Mama sudah siapin kamu sarapan. Setelah sarapan, mama ajarin kamu lagi ya," ucapnya sambil mengedipkan matanya. Dengan buru-buru, aku segera mengikutinya ke meja makan. Aku sarapan dengan rasa bingung, seperti menahan sesuatu. Mama tiriku sadar hal itu. "Tidak usah buru-buru, sarapan dulu yang enak, biar punya tenaga. Tenang saja, hari ini masih panjang. Mama akan mengikuti kemauan kamu. Terserah kamu, mau berapa kali?" ucapnya dengan tersenyum. Setelah sarapan, dia mengajakku main di kamarku. Kali ini kita melakukannya lebih lama. Kali ini aku mencoba berbagai macam cara. Setelah semuanya selesai, aku dan dia kembali merapikan pakaian masing-masing. Lalu dia mengajakku kembali ke meja makan. Rumah terasa begitu tenang. Mama tiriku menuangkan teh hangat ke gelasku. Gerakannya pelan, seolah masih menyimpan sisa keintiman yang baru saja terjadi di kamarku. "Minum tehnya dulu, biar lebih santai dan mengembalikan tenagamu,"
katanya sambil tersenyum kecil. Aku mengangguk, dan ketika jariku tanpa sengaja menyentuh jarinya di pinggiran cangkir, dia tidak menarik tangannya. Justru menahan sebentar, hanya 1 detik. Tapi terasa lebih dari cukup untuk membuat jantungku berdetak lebih cepat. Setelah itu, semuanya kembali seperti biasa. Biasa di permukaan, tapi tidak benar-benar biasa untuk kami berdua. Hari-hari berikutnya terasa berbeda tanpa perlu dijelaskan. Kami tetap beraktivitas seperti biasanya. Ayah bekerja sampai malam. Aku kuliah dan mama tiriku mengurus rumah. Namun setiap momen kecil di rumah berubah menjadi sesuatu yang hanya kami berdua pahami. Kadang ketika aku pulang, dia sudah menunggu di ruang tamu sambil pura-pura membaca majalah. Lalu menyapa dengan senyum lembut yang hanya diberikan padaku. Kadang saat makan malam, kakinya menyentuh ujung kakiku di bawah meja. Tidak lama, hanya singkat, tapi cukup membuat suasana hangat tanpa harus ada kata-kata. Hubungan kami berjalan selayaknya 2 orang yang diam-diam memahami apa yang mereka bagi. Tidak pernah dibicarakan, tapi selalu terasa. Di malam-malam tertentu, saat ayah belum pulang, dia hanya mengetuk pintu kamarku pelan, atau di siang hari saat aku tidak ada kuliah. Ketika aku buka pintu kamarnya, dia tersenyum kecil, seolah sudah mengerti apa yang kuinginkan. Matanya menatapku dengan kedalaman yang sulit dijelaskan, seperti seseorang yang sedang menyimpan rahasia, tetapi tidak merasa perlu menutupi apapun. Aku mengerti apa maunya, dan dia juga mengerti apa mauku. Kalau butuh apa-apa, bilang sama mama ya, katanya suatu malam. Suaranya pelan, lembut, penuh pengertian, dan begitu saja. Hari-hari kami bergulir, tidak ada yang mencurigakan, tidak ada yang berubah di mata orang luar. Ayah tetap sibuk, aku tetap menjadi diriku, dan mama tiriku tetap menjalani hari seperti biasanya. Tapi di antara kami berdua, ada sesuatu yang tetap hidup, sebuah kedekatan yang tidak pernah diucapkan, tidak pernah dipertanyakan, dan tidak pernah perlu dijelaskan. Cukup dengan 1 tatapan, 1 senyum, atau sentuhan sebentar di meja makan. Kami sudah saling mengerti. Dan sejak hari itu, rumah yang dulu terasa biasa saja, kini aku merasa betah di rumah itu. Dan diam-diam penuh kedekatan yang hanya kami berdua bagi. Tanpa perlu kata-kata. Hanya 2 orang yang menjalani hari-hari seperti biasa, tapi dengan sesuatu yang selalu ada di antara kami. Sesuatu yang tidak pernah hilang.